like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabri Nur Aini dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbukan. Nah, apa sih sebenarnya tumbukan itu? Tumbukan itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sama sekali. Mari kita mendengarkan penjelasan berikut ini. Tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Namun jika harus dijelaskan dengan lebih ilmiah, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi kedua dua atau lebih benda-benda saling memberikan gaya-gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Jenis-jenis tumbukan. Peristiwa tumbukan di dalam fisika dapat dibagi menjadi 3 jenis tumbukan loh, teman-teman. Ketiga jenis ini memiliki rumus tumbukan masing-masing. Secara umum, tumbukan dibagi menjadi 3 macam, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Lalu, apa yang membedakan masing-masing jenis tumbukan itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Tumbukan lenting sempurna. Gampangnya, tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan adalah sama. Artinya, tidak ada energi yang hilang ketika tumbukan terjadi. Pada jenis tumbukan yang satu ini berlaku 2 buah hukum sekaligus, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Rumus tumbuhan lenting sempurna. M1 F1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Keterangan M sama dengan massa benda atau kilogram, V sama dengan kecepatan benda atau meter per second, di mana notasi aksen kutip diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. Tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara 2 atau lebih benda di mana energi kinetik berkurang selama terjadi tumbukan. Gampangnya, setelah 2 atau lebih benda tersebut bertumbukan, kecepatan lenting atau pantul atau kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Pada kasus tumbukan lenting sebagian itu, hukum kekekalan energi tidak berlaku, tetapi hukum kekekalan momentum masih berlaku. Rumus tumbukan lenting sebagian. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. V2 kurang V1 sama dengan E V1 kurang V2. E sama dengan V2 dikurang V1, V2 dikurang V1, E sama dengan akar H per H1. Keterangan M sama dengan massa benda kilogram, V kecepatan benda meter per second. E koefisien restitusi yaitu negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Tumbukan lenting tidak sama sekali. Jenis tumbukan lainnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari namanya saja tentu kamu sudah bisa menebak bahwa tumbukan ini tidak menghasilkan lentingan sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, 2 atau lebih benda yang telah bertumbukan akan bersatu dan kecepatan benda-benda tersebut adalah sama. Rumus tumbukan lenting tidak sama sekali. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan per M1 tambah M2 V1 sama dengan V2 sama dengan V1. Soal 1. 2 buah bola bermassa berbeda bergerak berlawanan dan saling bertumbukan. Bola A memiliki massa 2 kg, sedangkan bola B memiliki massa 3 kg. Jika kecepatan masing-masing adalah 6 meter per second dan 4 meter per second, berapa kecepatan masing-masing setelah tumbukan lenting sempurna terjadi? Jawaban soal 1. Diketahui MA sama dengan 2 kg, VA sama dengan 6 meter per second, MB sama dengan 3 kg, VB sama dengan 4 meter per second. Sedangkan yang ditanya adalah VA sama dengan titik-titik dan VB sama dengan titik-titik. Maka beginilah perhitungannya. MA-VA tambah MB-VB sama dengan MA-VA tambah MB-VB. 2,6 ditambah 3,4 sama dengan 2VA tambah 3VB. 12 tambah 12 sama dengan 2VA tambah 3VB. 24 sama dengan 2VA tambah 3VB. 2VA tambah 3VB sama dengan 24. VA kurang VB sama dengan VB kurang VA. 6 dikurang 4 sama dengan VB dikurang VA. VA sama dengan VB dikurang 2. Dengan demikian
2VA tambah 3VB sama dengan 24, 2VB dikurang 2 tambah 3VB sama dengan 24, 5VB sama dengan 24 tambah 4, VB sama dengan 5,6 meter per second, dan VA sama dengan VB dikurang 2 sama dengan 5,6 dikurang 2 sama dengan 3,6 meter per second. Jadi kecepatan kedua benda setelah tumbukan masing-masing adalah 3,6 meter per second dan 5,6 meter per second. Soal 2. Dua buah benda dengan massa sama bergerak saling mendekati satu sama lain dengan kecepatan masing-masing 8 dan 10 meter per second. Jika kecepatan benda 2 setelah tumbukan adalah 5 meter per second, maka berapa kecepatan benda 1 setelah tumbukan? Jawaban soal 2 diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan M, V1 sama dengan 8 meter per second, V2 sama dengan 10 meter per second, V2 sama dengan 5 meter per second, dan yang ditanya adalah V1 sama dengan titik-titik. Maka begini perhitungannya, M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. M V1 tambah V2 sama dengan M V1 tambah V2, V1 tambah V2 sama dengan V1 tambah V2, 8 tambah 10 sama dengan V1 tambah 5, V1 sama dengan 13 meter per second. Jadi kecepatan benda 1 setelah terjadi tumbukan lenting sebagian adalah 13 meter per second. Soal 3. Sebuah peluru dengan massa 20 gram melesat dengan kecepatan 100 meter per second dan menancap di sebuah balok kayu. Jika balok kayu tersebut adalah 480 gram, berapa kecepatan sesaat balok kayu dan peluru setelah tumbukan? Jawaban soal 3. Berikut M1 sama dengan 20 gram, V1 sama dengan 100 meter per second, M2 sama dengan 480 gram, V2 sama dengan 0. V2 adalah 0 karena balok kayu awalnya tidak bergerak. Yang ditanya adalah V sama dengan titik-titik. Maka begini cara menghitungnya. F1 V1 M1 V1 sama dengan M2, V2 sama dengan M1 tambah M2. V20 atau 100 ditambah 480 atau 0 sama dengan 20 tambah 480 V. V sama dengan 2000 atau 500 sama dengan 4 meter per second. Sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan tidak lenting adalah 4 meter per second. Soal 4. Ada sebuah peluru dengan massa 20 gram. Kemudian peluru tersebut ditembakkan pada balok ayunan balistik yang mempunyai massa 1 kg. Jika peluru yang tertancap pada balok mencapai tinggi 25 cm, berapakah kecepatan dari peluru mulanya? Jawaban. MV sama dengan M tambah M akar 2 GH. 0,02 V sama dengan 0,02 tambah 1 akar 2 10.0,25. 0,02 V sama dengan 1,02 akar 5. V sama dengan 1,02 tambah akar 5, 0,02. V sama dengan 162,8 meter per second. Soal 5. Jika bola bekel jatuh dari ketinggian 4 meter dan mengalami pengulangan secara berulang kali, koefisien restitusinya adalah 0,7. Lalu berapa tinggi bola bekel setelah mengalami pemantulan kelima? Jawab. H5 sama dengan 4,0,7 pangkat 10 sama dengan 0,113 meter, lalu diubah ke cm menjadi 11,3 cm ANG. Nah, itulah pembahasan kita mengenai materi tumbukan di dalam fisika, baik dari pengertian, jenis, rumus, hingga contoh soalnya. Nah, jadi apabila yang saya terangkan ada salah sedikit kata, saya mohon minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.